Hai hai hai, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sayektivitasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya dari sekolah SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Poin pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa lebih mengerti banyak hal mengenai pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai contoh pernyataan yang menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa. Siswa bukan lagi sekedar penerima pasif informasi, tetapi menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya sangat mengubah mindset saya yang masih mengajar cenderung menggunakan pendekatan teacher centered dan menggunakan metode konvensional. Dan setelah ini saya akan merubahnya menjadi student centered. Dalam pandangan ini, guru harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, mendorong pertanyaan, refleksi, dan eksplorasi. Guru juga harus dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Dengan demikian, kolaborasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Meskipun pendekatan berpusat pada siswa, KHD tetap menekankan pentingnya guru dalam peran sebagai pamong. Guru tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, memberi tuntutan yang sesuai dengan kemampuan siswa dan mengarahkan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan porsi yang tepat. Setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Menurut KHD, pendidikan harus menghargai dan mempertimbangkan karakteristik unik setiap individu siswa serta konteks sosial dan budaya tempat mereka tumbuh dan berkembang. Dan setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikan yang beragam. Filosofi tersebut tercermin dalam semboyan ing ngarsa song tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Semboyan ini mengajarkan bahwa kita sebagai guru harus mampu memunculkan potensi siswa sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melihat setiap siswa sebagai individu yang unik, dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Dan sebagai guru, tanggung jawab kita adalah menghormati dan memahami keunikan setiap siswa, serta mengembangkan potensi mereka sebaik mungkin. Dan yang selanjutnya mengenai ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan tersebut. Saya mengubah metode mengajar dengan mengolaborasikan student centered dan teacher centered dengan porsi yang tepat, dengan menerapkan nilai-nilai aktif, kolaboratif, mandiri, berani, dan kreatif. Dan yang selanjutnya mengenai pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik yang baik. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, saya berusaha membuat siswa nyaman dengan mulai memberikan tugas serta catatan yang jarang menulis dengan tangan. Saya biasanya memberikan tugas menggunakan Google Form, dikarenakan saat ini siswa-siswa cenderung hobi dengan gadget mereka. Dan untuk mengembangkan kreativitas siswa, saya biasanya memberikan tugas siswa untuk membuat video atau kreasi lain lalu mengirimkan ke media sosial seperti YouTube jika itu video, dan Instagram ataupun Facebook siswa. Misalnya untuk materi prosedur teks, saya meminta siswa untuk membuat manual atau prosedur melakukan atau membuat sesuatu ataupun tutorial melakukan sesuatu, kemudian hasilnya diupload ke YouTube. Kemudian materi factual report,
Saya meminta siswa untuk praktek membuat factual report, kemudian mempraktekkan membacanya dan divideokan lalu diupload pada media sosial Instagram. Berikut ini adalah contoh bank soal saya dengan menggunakan Google Form. Jadi siswa mengerjakan tugas-tugas melalui Google Form dan siswa membuat karya prosedur teks dan mengunggahnya pada YouTube dan dikirimkan linknya pada WA group. Berikut adalah contoh kondisi siswa yang sedang berkonsentrasi mengerjakan tugas melalui Google Form. Dan berikut adalah testimoni siswa-siswa saya, beberapa siswa saya mengenai kegiatan belajar mengajar bersama saya. Saya Dila Faida Rahma dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya ingin memberi sedikit testimoni tentang pembelajaran bahasa Inggris. Yang akan saya bahas di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari tugas yang diberi melalui Google Form. Kelebihannya adalah soal dari Google Form dapat dikerjakan atau diakses kapanpun dan dimanapun. Kekurangannya adalah terkadang diberi soal namun belum diberi materi untuk dipelajari. Terkadang ada juga beberapa soal yang panjang seperti soal cerita. Dan ada beberapa kata-kata yang belum familiar di kalangan siswa dan siswi. Namun hal tersebut dapat menambah pengetahuan tentang kosakata bahasa Inggris dan dapat menjadi pengalaman untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yumna Hanifah Febri Esti dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai penugasan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdapat tugas dalam bentuk pembuatan video. Menurut saya itu memiliki kelebihan di mana siswa dapat lebih kreatif, dapat memanfaatkan gadget sebagai sarana pembelajaran, serta yang utama adalah melatih kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Namun terdapat juga kekurangan, seperti beberapa siswa belum dapat mengedit video, padahal tugas tersebut sudah mendekati deadline, sehingga hal tersebut membuat siswa malas atau cenderung tidak membuat video tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifani Anjani. Saya adalah salah satu muridnya Bu Eka. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama saya diajar oleh Bu Eka. Saya merasa senang dengan cara mengajar Bu Eka yang sangat sabar, asik, dan menurut saya sangat efisien. Karena Bu Eka itu mengajar kebanyakan lewat Google Form, video, bahkan kita disuruh eksperimen. Nah, itu salah satu cara mengajar Bu Eka yang sangat-sangat asik. Walaupun terkadang ada murid-murid yang kurang suka karena mereka kurang pede menunjukkan eksistensinya untuk membuat video dan diupload di YouTube. Tapi menurut saya, cara mengajar Bu Eka adalah cara mengajar masa kini yang bisa membuat kita menjadi lebih pede, lebih bisa bersyukur akan diri sendiri, lebih bisa mengasah bakat, dan masih banyak lagi. Tapi terkadang Bu Eka memberi tugas masih terlalu banyak sehingga banyak yang menumpuk dan akhirnya Bu Eka pun menjadi marah-marah karena banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tugasnya pun menjadi menumpuk. Pesan saya untuk Bu Eka, tetap semangat mengajar, selalu menjadi guru yang baik, yang sabar, walaupun muridnya sangat-sangat susah diatur, tapi Bu Eka harus semangat mengajar. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga saya bisa menjadi agen penggerak untuk pendidikan di Indonesia dan di sekitar saya. Filosofi pendidikan menurut KHD dengan baik dan tepat serta membawa manfaat. Salam dan bahagia dari saya Eka Sayati Puspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.